Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan melakukan review yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Masih tetap di rumah aja dan ayo tebak-tebak review apa yang kali ini akan saya sampaikan? Ya, kali ini kita akan melakukan review bagaimana mengurus visa ke Inggris atau visa ke UK. Karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana caranya. Oke, teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk mengurus visa ke Inggris itu tidaklah sesusah atau sekomplikated yang teman-teman bayangkan. Jadi asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya, insya Allah mudah. Nanti kita akan review generalnya dan yang terakhir kita akan berikan part review untuk bagaimana mengisi formnya. Karena mengisi formnya juga lumayan panjang, jadi buat teman-teman yang tidak tahu mungkin part itu akan membantu. Tapi nanti part yang untuk mengisi formnya saya tahu yang paling belakang aja ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa jam dan coba simak part yang isi formnya atau part keduanya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah tidak ada kesulitan, ya part itu bisa di skip. Jadi untuk mengurus visa ke UK atau visa ke Inggris ada beberapa step yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah mohon dicatat. Jadi step yang paling penting adalah siapkan dulu semua dokumennya. Jadi teman-teman harus menyiapkan semua dokumennya dulu. Adalah yang pertama, siapkan paspor asli dengan masa berlaku minimal 8 bulan terakhir. Kenapa 8 bulan? Sebenarnya kalau perjalanan 6 bulan terakhir, tapi karena kita di proses pengurusan visa itu butuh waktu yang tidak cepat, jadi kita kasih spare 2 bulan sehingga siapkan paspor yang validitinya 8 bulan terakhir. Kemudian kalau teman-teman punya paspor lama yang sudah habis, itu juga mohon dilampirkan juga ya, yang asli dan fotokopiannya. Dan yang kedua adalah siapkan pas foto 3,5 kali 4,5 cm sebanyak 2 lembar dengan background putih ya. Jadi kayak foto-foto visa biasanya ya, pas foto 3,5 kali 4,5 2 lembar. Yang berikutnya adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte lahir, dan tapi dalam bahasa Inggris. Jadi tolong yang belum bahasa Inggris teman-teman bisa translate dulu ke bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Bisa ditranslate ke sendiri atau bisa juga pakai jasa Sworn Translator. Jadi bagi yang tidak tahu apa sih Sworn Translator? Sworn Translator itu adalah jasa translate dokumen yang tersertifikasi. Jadi nanti ada stepnya gitu, bahwa itu disertifikasi oleh pihak yang berwenang. Harganya nggak mahal, ada banyak kok, teman-teman cari sendiri aja di Google siapa-siapa aja yang recommended untuk teman-teman pakai jasanya. Harganya sih kalau biasanya kalau saya sekitar 35.000 per lembar. Cukup kirim email aja, biasanya sih 2 hari 3 hari sudah jadi dikirim balik ke email. Itulah nanti yang teman-teman print dan teman-teman lampirkan dengan fotokopian dokumen yang aslinya, jadi yang bahasa Indonesianya itu gitu ya. Dokumen berikutnya adalah surat keterangan kerja dengan kop surat perusahaan. Jadi kalau teman-teman adalah karyawan, teman-teman bisa minta surat keterangan kerja bahwa teman-teman akan berangkat ke UK atau berangkat ke Inggris dengan tujuan apa? Dengan tujuan traveling atau lain, mengunjungi saudara atau apa, dan berangkatnya bulan apa ya, seperti ngajuin visa-visa lainnya biasanya. Tapi bagi teman-teman yang wirausaha, biasanya kalau pengalaman dari teman-teman saya bisa mencantumkan CV-nya, izin usahanya dan lain-lain, ada surat pernyataan bahwa kita memang punya wirausaha dan punya punya usaha di kota atau di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah slip gaji atau salary 3 bulan terakhir bisa di print. Kemudian ini juga ditanyain sih konfirmasi izin cuti. Jadi kalau saya kemarin saya cantumkan aja izin cuti yang by system itu. Kemudian saya capture kalau sudah di approve, kalau memang rencana mau ke sana, atau kalau enggak ya cuma pengajuannya aja dilampirkan dan di print. Berikutnya adalah rekening koran bukti keuangan 3 bulan terakhir, dan berikutnya adalah surat referensi bank dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman bisa minta ke bank masing-masing
bilang aja mau mengurus visa dan minta surat rekomendasi atau surat pengantar bank. Biasanya sih intinya bahwa iya benar kita adalah nasabah dari bank apa, sejak kapan, dan selama ini punya rekod yang bagus atau tidak ada problem dengan bank tersebut. Seperti itu. Jangan lupa bahasa Inggris ya. Beberapa bank ritmenya beda-beda, ada yang kena charge biaya admin, ada yang juga free. Surat keterangan kerjanya tadi juga jangan lupa ya, jangan lupa untuk bahasa Inggris. Jadi semuanya bahasa Inggris, karena takutnya nanti yang ngecek kan bukan orang Indonesia mungkin, jadi sebaiknya bahasa Inggris semuanya. Tapi mau diminta bahasa Inggris. Berikutnya adalah booking tiket perjalanan, jadi tiket penerbangan PP dari Indonesia ke UK, entah ke London, entah ke Manchester atau apapun ya, tiket perjalanan PP, dan bukti akomodasi atau bukti bookingan hotel. Bisa dari dulu kalau yang ini ya, kalau bookingan hotel yang mungkin aja di beberapa online travel agents yang bisa free cancellation. Jadi teman-teman bisa book, kemudian teman-teman bisa print konfirmasinya, nanti begitu visa sudah keluar, teman-teman bisa cancel bookingannya. Additional dokumen beberapa bisa teman-teman tambahkan untuk memperkuat bukti bahwa teman-teman memang benar ada di Indonesia dan ke UK hanya untuk sementara dan akan kembali lagi, jadi tidak mencari pekerjaan di UK dan sebagainya gitu ya. Bisa berupa asuransi perjalanan atau juga beberapa dokumen-dokumen tanda kepemilikan aset, misalkan tanda kepemilikan kendaraan atau sertifikat rumah dan sebagainya, fotokopiannya aja. Nah, oke, itu semuanya dokumennya bisa di print. Mohon di print ke A4, kemudian dijadikan satu, jangan di skip, jangan di strapless ya teman-teman, jangan di skip, jangan di strapless, juga jangan dilem dan sebagainya. Dibandel aja dan masukkan ke map dan siap untuk disubmit. Itu baru step 1. Jadi itu baru step 1. Tarik nafas dulu. Jadi step 1 adalah mengumpulkan dokumen-dokumen seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Setelah step 1 lengkap, setelah teman-teman sudah punya semua dokumen-dokumen itu tadi, kita menuju ke step yang kedua. Jangan nggak bingung, satu-satu kita coba kupas. Ini adalah melakukan registrasi online yang terdiri dari yang pertama kita mengisi form online, dan yang kedua kita melakukan appointment, dan yang ketiga kita melakukan payment. Nah, di sini teman-teman, untuk melakukan tahap-tahap untuk registrasi online ini ada 2 link yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah di www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome. Dan yang kedua adalah www.gov.uk/browse/visa-immigration. Ini terserah, dua-duanya valid, teman-teman pilih yang mana. Kalau saya pribadi, saya biasanya pakai yang link kedua, karena terakhir kemarin pas saya apply, saya pakai link kedua. Kenapa? Ini my personal opinion ya, nggak kalau yang lain. Form yang kedua itu seperti lebih lebih user friendly, lebih simple dan lebih gampang untuk dimengerti. Kalau form pertama menurut saya jauh lebih rumit, tapi bebas, terserah teman-teman. Nah, saat teman-teman mengklik form yang pertama, nanti munculnya akan seperti ini. Jadi teman-teman akan diarahkan sudah register atau belum. Jika sudah register ya sudah langsung login. Jika belum, teman-teman register dulu, muncul seperti ini. Nanti akan verifikasi dulu ke email, baru teman-teman dapat akun dan bisa melakukan isi form. Untuk yang link yang kedua, kalau yang link kedua teman-teman bisa langsung ngisi form, nanti verifikasi emailnya di tengah-tengah. Sama persis sebenarnya step-stepnya, tapi tergantung preference-nya yang mana ya. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah registrasi online, kita ngisi form. Form itu ada di 2 link yang saya sebutkan tadi, dan bisa dikatakan lumayan panjang ya, perjuangan dan ngisi datanya lumayan panjang. Tapi teman-teman bisa isi sejujur-jujurnya dan isi pelan-pelan, mestinya nggak susah. Jadi itu akan akan menanyakan mengenai data diri, data paspor, rencana perjalanan kamu, biodata, riwayat perjalanan kamu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak susah, tapi memang panjang dan harus pelan-pelan, teliti, dan hati-hati buat ngisinya, dan jangan bohong, harus jujur.
Kemudian setelah teman-teman mengisi form tadi, untuk detail isian formnya, kalau memang nanti yang membutuhkan langsung bisa ke form. Saya akan ulas di belakang ya. Setelah teman-teman mengisi, teman-teman bisa melakukan klik confirm application sebelum mengklik submit. Kemudian teman-teman menandatangani pernyataan secara digital, jadi digital signature dan kemudian submit ya. Nah, setelah teman-teman mengisi form tadi, akan diarahkan ke appointment, ke halaman appointment atau janjian. Jadi teman-teman nanti kan menyerahkan dokumen-dokumen yang tadi di step 1 tadi ya. Makanya teman-teman akan ke VFS atau ke perwakilan masing-masing embassy UK. VFS namanya ya, VFS agent, pihak ketiga yang membantu atau untuk jasa pengurusan visa dari yang ditunjuk official dari masing-masing embassy. Ada 3 tempat yang bisa teman-teman apply. Yang pertama adalah di Jakarta. Kalau di sini alamatnya di Kuningan City Mall, lantai 2 di Jalan Profesor Dr. Satrio. Dan kemudian kalau di Surabaya ada di Geraha Pena, dan di Bali ada di Benoa Square. Jadi terserah teman-teman, bebas memilih yang mana. Jika Jakarta penuh bisa ke Surabaya, jika Surabaya pun bisa ke Bali, atau di mana tempat-tempatnya teman-teman prefers dan posisinya lebih dekat bagi teman-teman. Setelah teman-teman melakukan janjian tadi, appointment tadi, teman-teman bisa ke halaman payments atau pembayaran. Bayarnya pakai kartu kreditnya itu tergantung teman-teman pilih apa. Ada single entry, ada multiple entry, dan durasi visanya 6 bulan. Kalau tidak salah ya, saya waktu di tahun 2019 mengajukan itu sekitar 128 US dollars ya, kalau kalkulasi rumus 2 juta lah ya buat itu ya. Pembayarannya melalui kartu kredit bisa teman-teman bayar, dan setelah teman-teman membayar nanti akan ada resipnya dan konfirmasi kalau teman-teman sudah submit dan daftar online. Itu mohon disimpan dan harap di print sebagai bukti ke VFS saat teman-teman nanti datang ke VFS. Oke. Tahap kedua selesai. Apakah setelah tahap kedua selesai kita sudah menyelesaikan tahap perpisaan ini gitu ya? Jadi sampai situ. Kemudian apakah sudah selesai sampai step 2 ini setelah kita membayar? Belum. Jadi masih ada step yang terakhir, adalah step ketiga. Banyak ya? Enggak, ini udah terakhir kok. Jadi step ketiga adalah teman-teman datanglah ke VFS. Teman-teman datang ke VFS, bawa semua dokumen yang sudah kalian siapkan di step 1, bawa juga bukti appointment atau bukti submission, bukti pembayaran sudah kalian lakukan di step 2 yang sudah di print. Kemudian datanglah ke VFS tepat waktu sesuai dengan jam yang teman-teman janjian tadi. Nah, di VFS tadi teman-teman melakukan biometri jari, dan kemudian juga akan ada pertanyaan-pertanyaan kecil dan mengecek kelengkapan dokumen dari tim VFS itu sendiri. Oke, jadi setelah biometri, kemudian teman-teman foto dan juga ada wawancara tadi, teman-teman nanti akan menyerahkan dokumen yang disiapkan tadi plus paspor asli juga teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti akan diberikan tanda terima oleh pihak VFS. Jangan sampai hilang, karena tanda terima itu nanti akan diperlukan untuk mengambil visa kalian. Kalian juga bisa menambahkan biaya 25.000 untuk dapat notif SMS status dari visa kalian sampai mana. Kalau nggak mau galau, nggak mau bingung visanya nyampe mana, bisa ditambahkan layanan tadi. Atau juga kalau misalkan kalian di luar kota, bisa minta untuk jasa dikirim ke tempat atau ke rumah kalian masing-masing, jadi nggak harus terbang dan ngambil paspor kalian. Insya Allah aman sih, saya sudah pengalaman dan aman untuk itu, jangan khawatir. Udah, setelah itu semuanya selesai, tinggal kalian pulang dan lakukan aktivitas seperti biasa dan berdoa. Jangan mau berdoa semoga visanya lancar. Apakah setelah ditolak teman-teman bisa mengajukan banding? Misalkan ditolak gitu, tulisannya bisa, jadi teman-teman bisa melakukan banding, misalkan dokumen apa yang nggak lengkap, dan bisa berusaha untuk melengkapi lagi. Tapi setidaknya itu pure adalah ranah dan otoritasnya dari embassy UK itu sendiri, jadi dari otoritinya si kedutaan si UK itu sendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu secara general tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 nggak seberapa susah kan. Jadi teman-teman ikutin aja tahapannya, kumpulin dokumennya, register online, datang dan menyerahkan. Sudah selesai.
selesai. Seperti itu aja. Nah, kalau teman-teman yang tadi di awal saya sempat singgung bahwa kita akan mengulas bagaimana cara mengisi formnya, kali ini adalah step bagaimana cara kita mengisi formnya. Tarik nafas dulu dan siapkan catatan kalian untuk kita membedah how to fill the form of UK visa application. Baiklah, now we are at the last step dari review ini, yaitu bagaimana cara mengisi formnya untuk visa aplikasi. Ini bagi beberapa teman-teman yang mungkin butuh guidance ya, atau butuh guidelines supaya nggak bingung. Tapi kalau misalnya yang udah tahu part ini bisa di skip. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 link untuk kita bisa melakukan registrasi online ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, tapi di sini yang akan saya ulas adalah link yang kedua, yaitu di www.gov.uk ya, yang itu ya, yang kedua itu ya. Oke, jadi setelah teman-teman login akan muncul seperti itu di gov.uk. Penampakannya ya bisa dilihat. Kalian bisa klik visit the UK. Oke. Setelah kalian klik visit the UK, we go to the next step. Kalian pilih choose UK visit or short stay visa. Oke, gampang ya. Setelah kalian klik itu, nanti kalian akan diarahkan dan klik ke standard visa visitor, standard visitor visa. Seperti itu penampakannya. Oke, silahkan diklik. Kemudian akan di next page kalian klik apply. Jadi kalian melakukan aplikasi. Oke. Setelah kalian klik apply, akan muncul pilihan bahasa biar gampang, biar paham. Kalau saya meskipun mengerti bahasa Inggris, sebaiknya klik aja bahasa Indonesia supaya kita juga lebih mengerti apa nanti pertanyaannya. Jadi kliklah bahasa Indonesia. Terserah kalau yang mau Inggris juga nggak apa-apa. Terus kemudian klik nextnya yes, show me question in Indonesia and English. Jadi 2 bahasa ya, di Indonesia dan English. Nextnya bisa kalian klik. Kalian bisa klik dari negara mana kita melakukan permohonan, yaitu negara Indonesia. Kemudian kita klik next. Yes, kalian klik have check available biometric dan kita bisa datang ke sana. Kita confirm kita bisa datang ke sana. Jadi klik yang atas ya. Setelah kalian klik yang atas, kalian klik next dan kalian masukkan email yang akan kalian registrasikan. Nah, kalian klik aja, ketik email kalian sendiri di situ. Nanti setelah itu kalian akan mendapatkan code verification code di email kalian dan kalian inputkan di kolom yang ada itu ya. Kalian masukkan dan klik simpan dan lanjutkan. Oke, well, next pertanyaan berikutnya adalah nama Anda. In addition to the name I've already provided, apakah kita ada nama-nama yang lain? Ya, kalau jawab ya apa, kalau enggak jawab nggak ada. Ya, sebaiknya nggak ada aja karena akan lebih complicated. Klik no. Dan kemudian berikutnya adalah domisili Anda, alamat rumah Anda. Yang ini please isi aja sesuai KTP agar kalian konsisten. Meskipun kalian misalkan rumahnya di mana ya, misalkan di Surabaya, tapi kalian KTP-nya rumahnya di Surabaya, KTP Surabaya, tapi kalian ngekos di Jakarta karena sedang bekerja di Jakarta, ikutin aja alamat sesuai KTP yang kalian submit biar konsisten ya. Jadi isi alamatnya sesuai KTP kalian di situ, detail sesuai data kalian aja. Kemudian nomor telepon kalian diisi dan kemudian alamat rumah Anda. Berapa lama Anda tinggal di sana diisi aja sesuai data yang sebenarnya, dan apakah Anda tinggal sendiri, maksudnya tinggal di sana dengan family atau menyewa atau apa ya. Biasanya bagus itu emang rumah sendiri. Terus kemudian jenis kelamin dan status hubungan Anda. Di situ ada male, female, dan unspecified. Silahkan diisi. Nextnya adalah kewarganegaraan, tanggal, dan negara tempat lahir. Ya, ini isi aja yang sesuai KTP teman-teman. Ingat ya, harus konsisten. Jadi tolong diisi sesuai KTP. Country-nya Indonesia, tanggal lahir
akhir yang kalian isi sendiri sesuai KTP. Nextnya adalah data mengenai paspor. Masukkan nomor paspor sesuai yang Anda submit tadi. Jadi nomor paspor di-issue di mana dan expirednya kapan ya, sesuai di halaman pertama paspor kalian masing-masing. Next page adalah paspor atau dokumen perjalanan lainnya. Kalau memiliki paspor lainnya atau paspor lama, bilang aja iya. Lalu dilengkapi aja informasinya sesuai yang ada di pertanyaan itu. Jadi misalkan nih paspor Anda lainnya paspor lama, apa aja ya, isi aja nomornya, expirednya kapan dan sebagainya ya. Gampang kan ya? Oh, ini oke lah, nggak ada masalah di sini ya. Nextnya kartu identitas nasional atau KTP, itu maksudnya KTP ya, diisi yes aja dan nomornya silahkan dimasukkan. Nextnya adalah kita ke pekerjaan. Status pekerjaan Anda, apakah Anda bekerja, ataukah Anda wira swasta, atau students, atau unemployed. Di situ diisi, silahkan. Kalau Anda mengisi pekerja, maka next page adalah kalian kerja di mana, PT apa, perusahaan apa, alamatnya di mana. Kalian tinggal ngisi aja di situ. Terus kerjaan kalian sebagai apa. Next page-nya akan ditanyakan your job title dan juga how much do you earn each month after tax. Ya, itu kalian isi sendiri ya. Gaji kalian berapa setiap bulannya di situ. Jangan bohong ya sebenarnya, karena nanti kan kalian lampirin sudah gaji juga ya. Jadi harus konsisten. Kunci pengajuan visa adalah please be konsisten. Oke. Next page adalah pendapatan dan tabungan aja. Oke. Sekarang setelah tadi data diri, data paspor, data pekerjaan, dan sekarang adalah kemampuan keuangan kalian. Jadi kalian harus ensure benar-benar mampu untuk traveling ke UK. Yang pertama adalah pendapatan dan tabungan Anda. Do you have another income? Misalkan saving kan ada tabungan ya. Jadi ya, bilang aja punya tabungan. How much money do you have in saving? Jadi tabungan kalian sekarang yang ada di tabungan berapa? Di pound sterling ya jumlahnya. Itu juga kalian kan submit tuh rekening koran. Nah kalau bisa usahakan konsisten dengan data yang kalian submit tadi ya, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin ya, plus minus harus sama lah ya. Tapi ini in pound sterling, kalian konversi sendiri rupiah ke pound sterling. Syukur-syukur kalau tabungannya ada tabungan pound sterling. Nextnya tentang biaya kunjungan. Nah ini juga kalian kayak seolah-olah kalian berpikir kalau kalian di sana nanti biaya kunjungannya berapa. Jadi di sini kalian isi in pound sterling ya. Nah karena tergantung kalian berapa hari di sana. Misalkan kalian di sana 10 hari, satu harinya asumsi kalian habis 1 juta atau 1,5 juta, ya dikalikan 10 hari berarti 15 jutaan. Ya udah, nanti kalian konversi jadi pound sterling, kalian isikan ke kolom itu. Yang make sense aja, jangan kayak sehari 10 atau 50 juta. Waduh, gede banget, total tuh tabungan kita berapa? Jangan ya. Jadi pokoknya yang logik-logik aja lah, isinya yang logik-logik aja ya. Kalau backpacker traveler kayak kita sehari 1 juta, 1,5 juta should be okay. Nextnya tentang situasi keuangan Anda. What is the total amount of money you spend each month? Jadi pengeluaran kita setiap bulannya kira-kira berapa, itu juga harus ditulis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gajinya misal gajinya 10 juta, pengeluaran kita 5 juta, berarti sisa 5 juta ya, di sini ditulis 5 juta aja pengeluaran kita. Asumsi kira-kira, tapi ya yang make sense ya, ingat ya, to be logic and to be make sense. Oke. Tulisnya bisa IDR, risetnya bisa IDR pengeluaran kalian. Terus nextnya pembiayaan kunjungan Anda. Jadi ini will anyone be paying towards the cost of your visit? Ya kalau ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak gitu ya. Kalau kalian pakai duit sendiri ya bilang aja enggak, pakai duit sendiri, itu aja selesai. Menurutku itu lebih simpel sih. Oke, nextnya tentang kunjungan Anda ke Inggris. Jadi ini adalah tanggal masuk dan tanggal keluar teman-teman di UK. Landing sama teman-teman boarding meninggalkan UK. Jadi ini sesuaikan dengan tiket yang teman-teman submit ya. Landing tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Oke, diisi di situ. Nah, kemudian nextnya adalah we may have to talk to you about your application. Which language would you prefer to use? Ya, English lah ya, normal aja. Saya sih klik English. Kemudian nextnya adalah what is the main reason for your visit to UK?
karena saya memang kesana waktu itu buat traveling, jadi teman-teman choose tourism. Ya, nextnya adalah what is the main reason for your holiday visit to UK? Apa tujuan kita? Ya udah tourism gitu, as simple as that gitu. Nextnya, give detail of the main purpose of your visit and anything else you plan to do on your trip. See tourist and short stays for more informations. Ini adalah pertanyaannya. Jadi lu ngapain aja kalau ke UK gitu, visit mana aja? Ya udah jelasin aja, misalkan going to Big Ben, going to London, exploring London, going to Manchester atau mana, in general aja. Ini kayak sejenis itinerary what will you do in UK during your visit. That's all gitu. Nggak usah banyak-banyak. Nextnya adalah does anyone rely on you for financial support? Include both those traveling with you and those who are not. Oke. Jadi apakah Anda mempunyai orang yang membutuhkan Anda untuk dukungan finansial? Ya biar nggak complicated ya, not too complicated. Kalau saya sih saya jawab no. Ya. Next, tentang orang tua Anda. Ya. Jadi memang pokoknya detail banget ya teman-teman ya. Nextnya ada tentang orang tua Anda, ibu, ayah, silahkan diisi. Di situ akan ada pertanyaan, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, ibu dan ayah teman-teman. Biasanya refer ke kakak. Exactly. Kan kalian tadi submit kakak ya. Be konsisten, nama dan tanggal lahir dari ayah dan ibu teman-teman. Nextnya adalah keluarga yang tinggal di Inggris. Nah kalau ini kan karena nggak ada saya kemarin keluarga tinggal di Inggris, jadi part ini saya skip, saya jawab aja no dan selesai. Dan next page adalah apakah Anda akan melakukan perjalanan ke Inggris yang diadakan sebuah grup? Ya karena kemarin saya tidak, saya isi no karena saya traveling sendiri. Kalau yes nanti akan ditanya apa nama grupnya, bla 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 dan bla bla bla. Terserah kali ya. Terus nextnya, apakah Anda akan pergi ke Inggris dengan seseorang yang bukan pasangan atau suami istri atau tanggungan Anda? Kalau saya kemarin karena tidak, jadi ya susah. Tidak, kalau iya jadi isi aja sama siapa, sama friend, sama apa gitu, diisi aja. Gampang kan? Nextnya adalah akomodasi di Inggris. Ya, kalian udah booking dari hotel kan tadi di awal yang pas kita siap-siapin dokumennya step 1 itu. Nah itu kalian masukin di sini. Kalian booking hotel apa, dan itu kalian masukin di sini nama hotelnya dan addressnya. Dan jangan di cancel dulu sebelum kalian dapat visanya. Oke? Jadi yang free cancellation sampai 1 minggu atau 1 hari sebelumnya. Next, akomodasi di lain di Inggris. Apakah Anda akan tinggal di tempat lain selama di Inggris? Ya, karena saya waktu itu memang karena traveling, saya tinggalnya di hotel doang. Ya saya isi no, karena saya stay di hotel aja. Oke, nextnya adalah riwayat perjalanan. Berapa kali Anda berkunjung ke Inggris dalam 10 tahun terakhir? Kalau ada, sebutkan ada, kapan, when it was. If no, ya just say no. And next question. Next question adalah permohonan visa Inggris. Apakah Anda pernah menerima visa Inggris yang disetujui dalam waktu 10 tahun terakhir? If you have it, just say yes. Kapan? Nanti ada pertanyaannya. If no, ya just say no. Itu aja. Kemudian next, riwayat perjalanan internasional. Nah, how many times have you visited the following places in past 10 years? Ya, ini isi sesuai yang teman-teman alami ya. Teman-teman kemana aja, berapa kali, dan sebagainya. Sesuai formnya aja, ikutin. Oke, terus nextnya adalah riwayat perjalanan dunia ya. Negara mana yang Anda pernah kunjungi, bisa kalian tulis alasannya apa, karena tulisan ya ditulis saja negara mana ya kalian pernah kunjungi, tulis saja tulisan. Ulangi terus sampai travel history 10 tahun terakhir ya. Kemudian kalau selesai tambahan kunjungan lainnya, kalau saya ya udah klik no. Ini susah kalau kita heavy traveler ya teman-teman. Kalau misalkan dalam 10 terakhir banyak sekali yang dikunjungin, jadi ini juga banyak banget yang kalian tulis. Kenapa kalian harus benar-benar menulis? Karena kan kalian ada record paspor yang kalian submit tadi, jadi harus benar-benar sesuai karena ada stamp-stampnya itu. Jadi
be konsisten. Next adalah masalah dengan imigrasi ke Inggris. Apakah Anda pernah ditolak, dideportasi, diusir dan sebagainya? Ya kalau enggak, isi enggak. Kalau ya isi iya, ya sesuai yang teman-teman alami. Diisi aja, diisi aja. Nextnya, apakah Anda pernah ditolak, dideportasi, diusir dari imigrasi? Saya sih kemarin alhamdulillah so far nggak ada, jadi isi no. And then next, pelanggaran pidana atau perdata Anda. Nah ini diisi juga ya. Apa ada record? Ya alhamdulillah kan no. Saya isi no. Kejahatan perang, aktivitas teroris, saya isi no. Amit-amit lah ya, jangan sampai ada kasus-kasus kayak gitu ya. Kemudian nextnya pandangan teroris ya, saya isi no. Nextnya adalah apakah pernah bekerja di bidang berikut ini, media organisasi, security organization, judiciary, dan juga angkatan bersenjata. Nah karena saya personally tidak pernah bekerja di bidang seperti itu, jadi saya isi no. Nextnya adalah jika Anda perlu menambahkan informasi lain tetapi tidak bisa, Anda bisa menuliskan di sini. Nah ini kolom sebaiknya memang jangan dikosongkan, kalian sebaiknya diisi. Ya kalian isi yang singkat dan dan memperkuat bahwa kalian bisa terima visa ini. Contohnya seperti apa? Contohnya saya bekerja di misalkan apa gitu ya, saya nggak tahu teman-teman, misalkan saya bekerja di bank, saya biasanya setahun punya 12 cuti dan saya memang suka traveling dan saya biasanya mengambil cuti itu untuk traveling keliling dunia. Nah kali ini saya mengambilnya untuk traveling ke UK atau ke Inggris. Udah gitu aja, untuk memperkuat who you are. Next question. Sebentar lagi selesai. Semangat, tetap semangat isi formnya. Jadi nextnya adalah sebelum kita mengisi deklarasi, kita masih bisa mengecek isian form kita yang tadi yang sebelum-sebelumnya dan pastikan semuanya sudah kalian isi dengan benar ya. Dipastikan kalian bisa isi dengan benar. Nah, setelah kalian sudah mengisinya dengan benar, sudah ensure, sudah oke. Selanjutnya adalah last step nih ya. Kalian di situ mencetak kalau kalian akan memprovide dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Klik di situ yes, ya adalah paspor asli dan berikutnya adalah beserta dokumen-dokumennya. Nah, dokumen-dokumennya ini bisa kalian foto dan kalian upload atau kalian print dan kemudian kalian kumpulkan bersama dengan paspor asli ke VFS. Tapi kalau menurut saya, anyway kan kalian bakalan melakukan biometrik tuh, kalian bakalan melakukan biometrik dan foto visa dan lain-lain di VFS. Jadi ya mending sekalian di print aja biar enak, dibawa sekalian dokumen itu bersama dengan paspor asli kalian itu waktu appointment. Mending sih menurut saya seperti itu, karena kan kemarin saya juga seperti itu. Nah setelah oke, kalian bisa isi ini I accept the above statement. Jadi kalian klik I accept ini, kemudian sudah, alhamdulillah selesai perjuangannya, kalian sudah mensubmitnya. Jadi begitulah cara isi formnya. Setelah ini semuanya selesai, kalian datang ke VFS sesuai dengan tanggal appointment yang kalian pilih tadi ya. Udah, kemudian submit semua dokumen tadi dan selesai. Itu teman-teman step 1. Jadi saya ulang ya biar gak bingung dari awal tadi. Step 1 adalah kalian mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Step 2 adalah melakukan registrasi online ya. Melakukan registrasi online yaitu mengisi form, melakukan appointment dan kemudian melakukan payment. Step 3 adalah kalian datang ke VFS, kalian submit semua dokumennya, biometri, foto, sedikit wawancara ya, bukan wawancara, mungkin ditanya-tanya sedikit lah oleh VFS dan sudah kalian dapat bukti aplikasi dan menunggu visa kalian jadi. Semoga membantu ya teman-teman. Gimana? Nggak begitu susah kan kalau kalian ikut-ikutin stepnya? Baiklah, setelah pandemi semoga semuanya cepat segera selesai dan kembali normal. Kita bisa traveling lagi. Selamat mencoba dan selamat traveling dari UK. Dadah! Sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @secrettickethunter. Kamu juga bisa follow di @sth opentrip. Sampai ketemu lagi.